Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sebar brosur dalam bentuk website. Yang kita sebar adalah bentuknya gambar. Kita akan masuk ke WordPress ya. WordPress yang gratis. Oke, kita ketikkan WordPress di Google. Lalu kita akan dapati tampilan seperti ini. Ini iklan ya. Ini ads. Iklan. Kita pilih yang bukan ads di bagian paling bawah. Oke, kita klik. Lalu kita akan dihadapkan halaman muka seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita klik Get Started. Nah, karena kita belum punya akun, kita buat akun di sini ya. Buat akunnya seperti apa? Kita using continue with Google ya. Bisa continue with Google ya. Ini kan create akun ya. Bisa manual, tapi biasanya kita continue with Google untuk agar lebih mudah. Lalu di sini kita pilih email yang sudah kita buat kemarin. Oke, tunggu ya. Nah, di bagian sini kita dihadapkan halaman kolom kosong yang isinya adalah domain. Domain itu berupa kata-kata ya. Kata-kata kita ambil dari kata kunci. Sebentar. Kata kunci itu kita ambil dari judul. Salah satunya dari judul ya. Bisa dari judul, bebas. Intinya isinya kata kuncinya saja ya. Nah, nanti kita paste di sini ya. Kita ketik. Nah, kita scroll agak ke bawah. Di sini usahakan nama domainnya adalah .wordpress.com. Ini yang subdomain yang gratis ya, yang free. Ini free ya. Namun kita perhatikan di sini jangan ada angkanya. Biasanya ada beberapa yang sudah dimiliki orang lain. Di sini nanti ada angka-angka ya, berupa angka. Misalnya pabrik Biospiteng Bandung. Nanti angka-angkanya aneh seperti misalkan kita contohkan ya. Kita copy dulu ya. Kita cut dulu ya. Pabrik Bio, boleh tanpa spasi, boleh dengan spasi di sini. Bioseptic Tank Bandung misalkan. Oke, kita tunggu. Kita scroll ke bawah. Nah, ini berupa angka. Jadi pabrik Biospiteng Bandung 847847683. Ini tidak cocok, tidak bagus ya namanya. Usahakan kita cari yang lain, kita ganti. Oke, usahakan tanpa angka. Berhubung yang tadi belum ada yang miliki, belum ada yang ambil, kita ambil saja. Ini kontraktor jasa ipal limbah. Oke, seperti ini yang free ya. Kita select. Oke, lalu kita akan dihadapkan personal, premium, business, e-commerce. Ini berbayar ya. Kalau misalnya berbayar, di sini kita cari yang free. Start with a free site ya. Kita klik saja di sini. Oke. Nah, di bagian sini kita ada beberapa settingan untuk websitenya. Jadi usahakan kita setting terlebih dahulu. Kita klik di bagian manage, lalu bagian settings ya, settings. Oke. Nah, yang kita perlu tekankan di sini adalah setting akunnya, setting akun, nama websitenya, lalu tagline-nya. Tagline dan nama web kita usahakan ambil dari judul saja. Judul yang pertama boleh, silahkan. Intinya hanya kata kunci.
Dan di sini juga isi dengan kata kunci deskripsi. 10 kata kunci saja kita ambil. Nah, ini kita ambil, copy, paste di sini. Lalu kita save setting. Oke. Ada beberapa settingan lagi yang perlu kita setting. Di sini ada klik ya. Klik OK ya, klik OK. Klik di bagian privat. Ini karena masih privat ya. Website kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kita klik visit. Oke. Kita copy link homepage-nya, lalu kita tes di new incognito window atau mode siluman. Lalu paste di sini alamat website kita. Nah, alamat website kita belum muncul secara publik. Maka dari itu kita harus setting privat ini menjadi public. Setting privat menjadi public. Nah, ini masih privat ya. Klik privatnya lagi. Nah, nanti di bagian sini ada launch ya. Kita perlu visit dulu sepertinya. Lalu di sini ada launch site ya. Klik saja. Nah, nanti kita akan dihadapkan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Mesti isi kata kunci atau nama domainnya, karena kita sudah buat di bagian bawah sini, sudah buat ya, kita karena sudah buat mestinya ada di sini. Nah, skip purchase, lewati pembelian ya, klik ya, skip purchase. Nah, akan ada tampilan seperti awal, seperti ini, tapi kita pilih yang with your free site ya, pilih yang gratis. Oke, kita klik lagi ya tadi. Oke. Nah, privatnya mestinya sudah hilang. Privatnya mestinya sudah hilang. Nah, kita tes lagi ya. Homepage-nya, kita klik visit lagi ya. Lalu kita copy lagi. Lalu kita tes di mode incognito atau mode siluman. Lalu kita paste di sini, lalu kita klik enter. Nah, ini sudah tampil. Ini halamannya halaman public ya. Artinya orang lain bisa lihat. Yang sebelumnya karena privat, maka orang lain belum bisa melihat web kita. Oke. Setelah ini kita mesti setting tema atau theme di bagian design misalnya. Di bagian tema ya, di bagian design, lalu klik tema atau themes. Kita klik ya. Lalu kita sesuaikan tema yang kita inginkan. Bisa di-scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah atau kita cari. Pilih tema yang sesuai. Misalkan saya ingin pakai tema 20 berapa ya? 20. Coba kita 20 berapa ya? Yang cocok. Misalkan kita pakai 2012 ya. 2011 atau 12 ya. Seperti ini saja nih, 2011. Oke, klik temanya, lalu kita activate this design. Lalu kita terserah nanti pilih learn about this theme atau customize. Kita pilih customize saja. Langsung kita customize. Oke, di bagian customize ini kita akan setting beberapa temanya. Misalkan gambar ini kita mau hapus ya. Di bagian header image. Header image kita pakai yang sudah ada. Kita klik ya tadi ya, klik add new image, lalu klik select file. Lalu kita pilih file yang sudah kita siapkan atau gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di bagian image ya, di bagian image. Nah, misalkan ini ya kita pakai.
Oke, klik select and cropping ya, crop, select and crop. Misalkan kita bisa di crop nggak ya? Nah, misalkan kita crop bagian segini ya, kita tampilkan ada nama produknya, nama nomor telepon kita, lalu kita crop. Oke, jadinya seperti ini ya, kita crop. Lalu klik save and save change. Oke, lalu kita silang di sini. Oke, di bagian masih oke di sini ya, kita klik dulu. Oke, sudah ya. Lalu saya mau hilangkan homepage-nya nih. Di bagian homepage ini kita hilangkan saja. Nanti biar setiap artikel muncul di sini ya. Homepage-nya kita hapus. Site ya, di bagian site, di bagian post mungkin ya, post. Nah ini ada beberapa ya, sampel post. Kita delete saja, klik delete ya. Kita delete atau trash ya. Kita buang ke tong sampah. Oke. Lalu di bagian page-nya yang tidak perlu ya, di bagian postingan saja ya, di bagian post ya. Tes posting ya, tes posting pastinya bisa. Oke, segitu saja ya settingan pembuatan akun WordPress. Nanti kita lanjut ke bagian posting artikel secara lebih mendalam. Oke.